Negara ini disebut sebagai negara wanita. Tapi pasti kalian tidak ingin datang ke sini. Karena di sini laki-laki tidak dihormati oleh wanita. Laki-laki itu bukan apa-apa selain menjadi mainan para wanita. Dan Anda harus meladeni wanita setiap saat. Jika Anda menolak, maka Anda akan babak belur. Inilah dia, keluarga yang memiliki anak laki-laki dan ini dianggap memalukan. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, apakah Anda ingin membuangnya? Terus hidup, aku masih tidak percaya. Aku masih belum bisa melahirkan lagi. Dan sejak kecil, anak itu pintar sampai bisa masuk sekolah terbaik. Tapi dia selalu ditolak ibunya. Jangan pergi. Uang harus disimpan untuk sekolah adik perempuan nanti. Kamu mengerti kan? Dan setelah tumbuh dewasa, dia menggunakan baju yang agak terbuka. Jangan lupa untuk memikirkan keselamatan pribadi Anda. Karena Anda akan bertemu beberapa perempuan jahat yang akan mengganggu Anda. Dan pria itu hanya bisa menjerit dalam realita yang kejam ini. Di kota ini jika seorang pria berumur 25 tahun belum juga menikah, mereka akan dimasukkan ke dalam kamp reformasi pria untuk pelatihan. Setelah melakukan pelatihan, diharapkan mereka bisa menjadi patuh. Kemudian mereka bisa melakukan pekerjaan rumah. Karena laki-laki di sini tidak memiliki status sama sekali. Nama laki-laki ini adalah Li Tianan, dia telah berumur 25 tahun. Saat Li Tianan sedang makan, dia dilaporkan oleh ibunya ke kamp reformasi pria. Kemudian dia dibawa ke kamp tersebut. Teman baik Li Tianan akhirnya mendengar kabar ini. Dengan segera mereka menyelamatkan Li Tianan dari kamp. Di dunia para wanita ini, berpikir untuk bisa bebas itu hanya sebuah wacana. Sedangkan kamp reformasi pria, kamp ini memiliki 4 penjaga wanita. Mereka akan melakukan pelatihan setiap hari. Ini sangat menyedihkan. Tapi mereka berempat termasuk Li Tianan menolak sistem negara ini. Sehingga mereka berjanji untuk tidak mematuhi peraturan. Tapi kemudian salah satu dari mereka berkhianat. Mereka ditangkap oleh para tentara. Dan ketiganya dibawa ke kamp. Di dalam kamp, mereka ingin kabur. Tapi kamp itu dijaga 24 jam oleh para tentara wanita. Jika merusak gerbang itu juga sama saja. Gerbang itu memiliki sistem otomatis. Jika dilihat kamp ini merupakan kamp yang paling menyenangkan. Tapi tidak ada laki-laki yang ingin datang ke sini. Karena di sini pria tidak memiliki harga diri. Apapun yang diperintahkan, semuanya harus dilakukan bahkan saat mandi. Kemudian saat pelatihan, pelajaran wajib dari kamp ini adalah bagaimana caranya menyenangkan wanita. Lihat, Li Tianan memiliki suara yang menarik. Lagi pula, kami para pria hanyalah mainan untuk kalian. Jadi secantik apapun para tentara wanita itu, bahkan kepala instruktur yang sangat cantik itu, Li Tianan tetap menolak mereka. Pintunya terbuka. Ayo kita kabur. Kita sangat kuat. Mereka tidak bisa menghentikan kita. Oke, tapi saat pintu terbuka, ketiga pria itu harus mencari rencana lain. Kemudian mereka diberikan baju untuk menutupi tanda lahir. Mereka tidak suka karena itu adalah tanda lahir kebanggaan mereka. Setelah itu mereka bertiga membuat inovasi baru. Mereka membuat gaya berpakaian yang baru. Gaya mereka sangat arogan namun dia dihukum. Aku suka menggunakannya seperti ini. Aku tidak melakukan kejahatan. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Bagaimana ini? Sepertinya mereka hanya bisa mengalah. Di bawah tekanan para wanita ini, setelah beberapa hari melewati tekanan mereka mendapatkan ide. Dindingnya bolong. Kemudian diam-diam mereka menyembunyikan sendok. Ketika keadaan aman, mereka menggali bolongan itu. Mereka berhasil dan sangat bahagia. Inilah yang namanya kebebasan. Tapi di adegan selanjutnya dia menyadari. Ternyata dia hanya menggali ke sel yang lain. Dan dia langsung tertangkap oleh satu instruktur wanita. Tapi ternyata instruktur itu adalah adik dari Li Tianan. Dia teringat dengan apa yang terjadi pada kakaknya dan mencarinya. Dia membantu mereka melarikan diri dari penjara. Tapi ketiganya tertangkap saat berjalan keluar kamp. Mereka dikalahkan dengan sekejap. Saat ini mereka dikelilingi oleh para wanita. Saat menghadapi mereka, ketiganya ini selalu merasa sangat susah untuk melawan mereka. Kemudian, ada wanita besar dan kekar datang. Minggir. Apakah ada yang akan memarahi jika memukuli wanita seperti ini?
Ketika ingin melawan Li Tianan mendapat pukulan. Di dunia wanita ini, pria seperti mereka dianggap gagal. Kepala instruktur mengetahui kegagalan ini, dia menjadi marah. Kemudian mereka diikat dan diberi suntikan cairan. Suntikan itu bisa merubah sifat mereka. Di waktu yang genting ini, adik Li Tianan datang. Dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan kakaknya. Dia menjadi seorang instruktur karena dia ingin menyelamatkan kakaknya. Dia berharap pada kakaknya agar dapat mengikuti ujian. Dia berdoa agar kakaknya bisa mendapatkan nilai bagus. Karena dengan itu, Li Tianan bisa masuk ke ruangan kepala instruktur dan mencuri obat suntikan. Dengan satu suntikan akan menjadi kuat. Ini sangat berbahaya, tapi ini satu-satunya cara agar Li Tianan keluar dari kamp ini. Dengan dorongan dari adiknya, proses belajar Li Tianan meningkat, dan dia mendapatkan peringkat pertama di ujian. Tapi identitas adik Li Tianan terungkap dan dia ditangkap. Dia kemudian bertransformasi menjadi wanita kekar untuk menyelamatkan kakaknya. Tepat di malam itu, sang kepala instruktur menggunakan gaun merah, ditemani oleh cahaya lilin dan anggur merah. Li Tianan menunggu waktu yang pas, membawa suasana yang romantis. Di saat kepala instruktur menikmati waktu yang romantis itu, tiba-tiba kepala instruktur itu pingsan. Ternyata Li Tianan diam-diam memberikan obat di minumannya. Tanpa menunggu lama, Li Tianan membuka brankas itu. Ketika dia membukanya, ternyata dia tertipu. Apakah kamu mencari ini? Saat pintu terbuka, dia dikepung. Li Tianan ditangkap. Tiba-tiba ada wanita kekar yang menerobos. Ternyata dia adik Li Tianan. Meskipun dia telah berubah, dia tidak kehilangan ingatannya. Dia menerobos tentara-tentara wanita itu. Mereka terjebak dalam pertarungan. Mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Tapi musuh mereka banyak. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Li Tianan terpental. Dan dia terkena suntikan cairan itu. Tiba-tiba dia menjadi sangat kuat. Dia mulai melawan semua tentara-tentara itu. Kemudian dia mengancam kepala instruktur itu untuk mengubah adiknya kembali. Setelah itu mereka pergi. Kepala instruktur itu melihat mereka. Dia berkata, suatu hari mereka pasti akan datang lagi. Karena di kota ini, tidak ada yang bisa menahan tekanan gosip-gosip yang beredar. Tapi jika hidup di antara para wanita, apakah kalian